Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten paling nggak jelas, Culam Susu, curhat malam suka-suka. Ya, bareng gua Satria Panji. Malam hari ini kita agak enteng sedikit nih pokok bahasannya. Pokok bahasan mulu sih, topik-topiknya lah ya. Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini yang enteng-enteng aja. Kemarin kita udah ngomongin sandwich generation ya, yang mungkin agak-agak sedikit berat dikit lah gitu, pengalaman gue gimana gitu, terus juga mungkin direfleksikan lagi ke lo semua, nonton semuanya, pendengar semuanya gimana, tanggapannya juga bisa lo renungi masing-masing ya. Nah, untuk sekarang nih kita yang enteng-enteng aja nih topiknya untuk episode ketiga malam hari ini. Gue mau sedikit sharing-sharing pengalaman gue juga, dan juga saran-saran atau tips-tips mengenai adalah bapak-bapak harus bisa nukang. Kenapa harus bisa nukang? Nah, ini gue jelasin sedikit nih. Biasa kita bawa contekan ya, maklum masih newbie gini nih. Kenapa bapak-bapak tadi harus bisa belajar nukang gitu ya? Nukang di sini gimana maksudnya? Ya nukang kayak yang lo tahu, nukang kuli-kuli gitu sih, maksudnya kayak yang simpel-simpel pasang paku, terus benerin, mungkin nyambung kabel listrik, terus apalagi ada mungkin benerin atap yang bocor, ngecat segala macam, kurang lebihnya gitu ya. Terus ada juga rakit lemari, ganti keran air gitu-gitu, ganti gas, segala macem. Kalau bisa servis elektronik tuh lebih bagus lagi tuh, bisa multifungsi, udah plus banget dah, udah banyak manfaatnya banget gitu. Nah, kenapa sih kira-kira gua nge-share di sini lo harus bisa nukang ya, kurang lebihnya ya. Nggak harus expert banget, nggak harus ahli banget. Kenapa sih lo harus belajar itu semua ya? Ya buat gue yang bukan anak sultan ya, semua kerjaan kalau bisa dikerjain sendiri ya kenapa enggak gitu kan. Apalagi kalau udah nikah kan banyak keperluannya gitu kan, pasti mikir-mikir lagi gitu buat bayar ya, ngapain gitu kalau misalnya bisa dikerjain sendiri gitu kan. Jelas irit, nyari yang irit, antara irit sama pelit sih beda-beda tipis gitu. Tapi bener pengalaman gue nih bener banget nih. Nanti lo semua teman-teman bisa buktiin sendiri ya, apalagi kalau udah banyak keperluannya. Kalau lo punya keahlian lah, paling nggak basic skill nukang, mungkin ini harusnya nih ada nih di platform-platform yang sekarang lagi in gitu, kartu prakerja itu kan lagi hits kan. Harusnya ada tuh praktek-praktek basic nukang gitu, karena itu menurut gue penting banget gitu ya. Kenapa? Contoh nih, kemarin gue baru aja pasang AC itu ya, itu bisa jasa pasangnya aja nih, bukan harga AC-nya bisa sampai 500-600 ribu, itu baru pasangnya doang gitu kan. Padahal kalau misal lu pikir-pikir, lu bisa mungkin ngerjain sendiri, lu mungkin ngebor temboknya sendiri lah, terus nyambungin kabelnya, selang segala macem, lu bisa saving 500 ribu bos, gila. Zaman sekarang lagi pandemi, 500 ribu cendol buat lu beliin segitu muntah dah, itu dah 500 ribu. Terus belum lama juga ngerapiin kayak taman-taman gitu ya, teras segala macem, itu bisa sampai 150-200 ya, tergantung kebutuhan ya. Tapi kan kalau lo punya skill misalnya kayak nyemen sendiri, ngerapiin, terus masang-masang keramik yang rapi dikit-dikit lah, pasang batu gitu-gitu, buat hiasan-hiasan taman, lumayan bisa saving lagi gitu kan. Lo tinggal bisa beli bahannya, lo bisa cross check sendiri gitu kan, daripada lo misalnya nyewa tukang gitu kan ya. Yang nggak tahu sih untuk bahan bakunya itu berapa pasarannya ya. Lo harus sering-sering cross check juga gitu, jangan sampai lo misalnya percaya aja sama misalnya nyerahin ke tukang atau misalnya mandor, ternyata dia nyari untungnya ketinggian gitu, selisihnya lumayan gede gitu kan, lo rugi juga gitu, udah bahannya rugi, terus juga mungkin ongkos tukangnya perharinya gede gitu kan. Belum lagi kalau misalnya lo jasanya tuh hitungan harian gitu, bukan yang kayak per paket gitu. Itu bisa ya gue tahu lah maksudnya trik-triknya
tukang-tukang ini, mandor-mandor ini kan kalau harian ya dia cenderung agak-agak males gitu, cenderung lama-lamain aja lah, karena kan dibayar per hari gitu ya, per hari. Jadi ya ngapain buru-buru gitu kan, biar besok masih ada yang dikerjain lagi gitu. Kalau bisa besok kenapa harus sekarang gitu kan, moto Indonesia kan juga kebanyakan gitu kan, kalau bisa lama kenapa harus cepet gitu, kalau bisa ribet kenapa harus mudah. Nah itu dia. Jadi apa namanya, lumayan lah costnya di situ. Kalau lu yang udah jasanya itu paket, misalnya kayak dalam seminggu gue nggak mau tahu lu berapa, misalnya renov taman 500.000 1 juta gitu, harus kelar ya, mau nggak mau dia harus kelar. Kalau overtime daripada itu ya itu udah risiko dari mandornya atau tukangnya itu, karena kita kesepakatannya kemarin kan seminggu. Nah itu sedikit lah ibaratnya. Kalau misalnya lu tadi balik topik di awal, kenapa sih harus bisa kayak nukang gitu, yang simpel-simpel aja sih. Sekarang apa-apa udah murah terus gampang ya, banyak tutorialnya juga di YouTube gitu kan. Lu bisa tinggal beli board juga, ada yang sekarang portable, lu bisa bawa kemana-mana gitu, nggak perlu nyolok listrik pakai baterai gitu kan. Tinggal belajar terus baca tutorial, terus lu ngerakit lemari gitu, bisa menghemat jasa tukang pasangnya itu yang tadi kisarnya bisa 100.000 sampai 200.000 mungkin kalau yang sulit banget gitu kan. Tapi pengalaman gue ya coba aja, hajar aja gitu, kita kerjain aja di weekend ya pas lagi kosong gitu kan. Terus juga ini kan bisa jadi sarana quality time, bonding time juga gitu. Soalnya kan bisa jadi lu bisa ajak keluarga lu gitu ikutan, istri, terus juga mungkin anak lu kalau misalnya udah gede bisa bantu juga. Jadi ibaratnya kayak teamwork gitu, kerja sama tim gitu, rakit-rakit lemari yang memang sih kalau dari segi waktu lama banget ya karena kan bukan spesialisasinya di situ gitu, karena bukan ahlinya di situ, tapi bisa. Kan gue ngerakit lemari itu 2 meter kalau nggak salah tingginya, setengah hari bos, setengah hari ya 6 jam ya, 6 sampai 7 jam gitu kayaknya, dari pagi sampai siang menjelang sore. Alhamdulillahnya selesai gitu, tapi ada kepuasan tersendiri gitu ya, walaupun kalau kita kasih ke tukang mungkin sejam 2 jam udah kelar gitu, mereka udah tahu mur sebelah ini nih pasang di sini gitu. Tapi kita bisa lah pelan-pelan, ada tutorialnya, ada ini, kita sambil ngerakit sendiri tadi, ada plus bonding time untuk quality bareng sama keluarga gitu kan. Terus juga ganti keran air, nah ini juga penting juga nih bos. Kebetulan kemarin air di rumah gue tuh mampet gitu kan, banyak yang kotoran-kotorannya lah gitu. Kalau kata tetangga gitu, sarannya katanya ganti keran aja bos gitu. Ya udah, akhirnya gue beli keran baru kan yang standar aja lah, yang plastik gitu. Pas begitu dibuka yang lama, bener kotoran semua. Terus juga itu mungkin yang bikin mampetnya ya, salurannya keruh gitu. Tapi begitu udah kayak kekuras airnya ya tinggal lu pasang keran yang baru, alhamdulillah habis itu lancar lagi, semua happy kan, mandi jadi gampang, isi air jadi gampang gitu, cepet gitu kan. Nah itu juga sebenarnya yang nggak susah gitu kan, tinggal lu buka ya, paling airnya lu basah sedikit kan, terus lu pasang lagi gitu. Nah itu yang kayaknya harus juga lu pelajari gitu. Terus selanjutnya yang umum, ini juga ini nih yang kita biasa lakuin sehari-hari, ganti gas sama ganti galon. Itu udah barang tentu, pasti, wajibun, al-fardu ain, pasti. Galon tuh bisa seminggu 2 kali, seminggu 3 kali lah, tergantung kebutuhan lo, keluarga juga konsumsinya gimana. Gas mungkin bisa 2 minggu, 3 minggu mungkin. Ada juga yang mungkin sebulan sekali ya kalau mungkin jarang dipakai masak atau gimana, tergantung kebutuhan lagi. Tapi itu juga skill juga bos, karena ada aja masih yang sampai sekarang masang gas telepon tukang, apalagi galon juga sekalian gitu kan. Ya maksud gue kayak oke, lu punya punya duit segala macem, ibaratnya lu sultan, bisa telepon, tinggal ibaratnya kalau makan tinggal pesen segala macem, lu kekurangan apa aja tinggal telepon, ngandelin inilah tukang atau tenaga ahli yang lain gitu. Kalau pertanyaan gue, malam-malamnya kejadiannya malam-malam gitu kan, sampai Bali kan kejadiannya malam-malam nih,
Nah gimana itu, warung udah tutup, pasti tukang-tukangnya udah pada tidur, terus apalagi siapa yang bisa diandelin kan kalau bukan ya apa namanya diri lu sendiri gitu kan yang ada di rumah itu gitu kan juga nggak susah gitu kan, tinggal balik lagi kalau lu belum ngerti tutorial di YouTube udah banyak banget, mending lu langsung coba aja dan 3 set udah tinggal cek, tinggal lu ini intinya galon juga gitu juga sekarang udah gampang banget gitu kan. Cuman itu yang menurut gua ya basic skill lah, kalau laki-laki gitu kan, cowok kayaknya bisa lah gitu, apalagi kalau yang udah terbiasa pas dulu kuliah jauh dari orang tua yang ngekos sampai segala macem, pasti tuh simple lah gitu, cuman ganti-ganti apa galon gas segala macem. Kayaknya mungkin sampai servis kipas angin bisa dia kayaknya ya, servis kipas itu udah makanan sehari-hari gitu anak kosan gitu bos. Terus nah tapi emang ini sih kayak semua itu tuh nggak bisa dipukul rata ya, jadi emang disclaimernya balik lagi juga sih ke lo nya gimana, karena ini kan pengalaman gue ya, sharing aja ya. Kalau misalnya lo punya basic skill kayak gitu, ya simple aja, nanti juga akan memudahkan lo sendiri gitu, yang segala hal pertukangan tadi gitu. Dan lo mungkin juga nilai plusnya bisa mengerti tadi tambahannya harga-harga material, bahan baku, mungkin pas lo mau renov rumah ataupun segala macam ya aksesorisnya itu, ya lu jadi tahu harganya seperti apa range-nya, harga tukangnya gitu, karena lu pelan-pelan belajar terus ngerjain sendiri gitu kan. Itu ada pastinya banyak plusnya lah gitu. Cuman ya kalau emang misalnya lu milih apa namanya buat menyerahkan ke yang lain ya monggo aja, itu kan selera masing-masing gitu ya, balik ke masing-masing, jadi juga nggak masalah juga. Intinya gue tadi nge-share pengalaman gue dan juga mungkin tips-tipsnya seperti apa dan saran-sarannya gitu untuk mempermudah kehidupan Anda para pria-pria yang nanti akan menjadi bapak-bapak sekalian seperti itu. Tuh, oke. Kayaknya untuk kali ini singkat aja bos, gak usah panjang-panjang, ringan-ringan aja, sambil nanti coba gue cari topik-topik apa lagi nih yang kira-kira enak dibahas nih di culam susu selanjutnya ya. Atau mungkin apa namanya ada saran-saran mau bahas apa, dan juga kalau kedepannya mungkin bahasannya mungkin agak lebih ekstrim sedikit nih gitu. Jadi berat sih enggak, tapi ekstrim gitu, yang agak-agak nyerempet-nyerempet gitu, yang mungkin obrolan-obrolan di tongkrongan, obrolan-obrolan di apa namanya kantor, tapi yang kayak di balik-balik layar gitulah gitu, kehidupan-kehidupan yang ya mungkin agak kurang berani untuk diekspos, mungkin nanti bisa gue sharing juga, mungkin siapa tahu ada pengalaman gue yang bisa dibagi ke lo semuanya gitu. Oke, mungkin itu dulu, sekian untuk culam susu pada malam hari ini. Jangan lupa untuk terus nonton culam susu, untuk dengerin terus culam susu episode-episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.